Semile Channel, Semile TV. Wise, ini dia. Semile tuh bingung nih, mau apa ya? Dari kemarin itu cari-cari konten tuh di masa pandemi itu susah. Kreativitasnya Apa yang yang kurang. bisa? Iya mungkin ya, kreativitasnya kurang. Nah di sini nih, teman-teman, seperti biasa, Semile hadir dengan gaya Semile yang luar biasa. Wah, dengan channel yang luar biasa. Di sini ada tamu kita, salah satu coach besar di dunia sulap. Apakah benar sulap ataukah apa dan sebagainya? Mari kita panggil dengan bahagia. Ini dia, wih, brother saya, Mr. Coach Arlin Teguh. Oh, yo. Welcome on Semile Channel. Kok gue welcome ya? Selamat malam, brother. Malam, Sehat-sehat. brother. Ada sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus selalu sehat, brother. Selalu semakin kuat, semakin semangat, semakin besar, panjang, tahan lama. Widih. Semangatnya. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia itu miliknya Arsaloka. Miliknya Arsaloka. Kalau jangan lupa bahagia tuh Arsaloka punya. Iklan. Kalau Semile itu Semile ke laut aja. Ke laut aja. Ya, ini tadi Semile colek-colek ketemu dengan sahabat saya, salah satu coach yang tukang sulap. Ini benar sulap atau bagaimana ini? Ini mohon maaf nih. Esensi sulap itu apa, brother? Sulap itu dari yang tidak ada menjadi ada. Artinya yang tadinya hampir keseluruhan hidup kita itu menciptakan dari yang tidak ada jadi ada. Oh iya, asik ini. ini berat nih. Bahasanya agak berat nih. Oh iya. Apa tadi, Bray? Dari keseluruhan hidup kita itu ya menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Widih. Karena dulu hidup kita juga tidak ada gitu. Iya, boleh. Kan gini, keajaiban paling besar dalam hidup itu apa? Ya menciptakan salah satu hal supaya ada gitu. Kehidupan kita sendiri. Kehidupan kita sendiri itu adalah keajaiban paling besar gitu. Oke. Enggak gini. Gue mau bayangkan ke teman-teman nih, ke you semua yang melihat channel ini. Halo. Siapa namanya nih? Intan. Oh ya, Intan. Gimana kabarnya Intan? Sekolah tidak? At home. Gila. Oke. Belum bobo ya? Apa yang membuat menarik dalam hidup kita? Kita bisa bahagia? Apa yang membuat hidup kita menarik? Semua berkecukupan? No. Yang paling membuat hidup kita menarik karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi 1 detik ke depan. Tantangan berarti ya? Misteri. Sesuatu yang belum ada jadi ada. Wah, sulap juga ya? Misteri yang membuat hidup kita menarik kan? Ya, betul. Kita nggak tahu apakah besok kita akan mendapatkan seperti yang kita dapatkan hari ini, kita nggak tahu. Iya. Apa yang bikin sulap menarik? Ketika kita nggak tahu misterinya itu. Begitu lu ngelihat sulap dan lu udah tahu rutinnya, udah tahu polanya, lu akan bilang apa? Sulapnya biasa aja. Iya, biasa aja. Gue udah tahu. Iya, betul. Oke. Setiap kita itu pesulap gitu. Kenapa? Karena kita perlu mewujudkan apa yang tidak pasti di kemudian hari. Misteri. Keren. Udah ngerasa jadi seorang filosof. Tapi ngomong, brother. Emang gini, Bray. You itu salah satu panutan Semile dalam hal apa ya namanya? Dalam hidup itu pasti ada 1 tambah 1 2. Ya, itu pasti ya kalau kita belajar di sekolah. Kalau umpamanya di sekarang ini di Semile untuk
memicu supaya semile itu bisa berkreativitas, berkreasi lebih panjang dan sebagainya, itu semile sekarang 1 tambah 1 jadi 23. 23. Wih. Artinya 20? 23 orang pasti akan melihat. Huh? 23. Loh, itu 25, itu udah tahu kayak gitu. 23. Iya. Jadi filosofinya mungkin you lebih paham. Kenapa semile harus bilang 23? Kenapa? Udah 23. Kalau 1 tambah 1 pasti akan 2. Tapi ngomong-ngomong begini, brother. Semua orang sekarang ini lagi pada mengeluh tentang bagaimana menjalani survive lah ya dalam kondisi yang sangat luar biasa ini. Kemarin kita udah banyak ngobrol dengan teman-teman seluruh Indonesia dari Jayapura sampai ke Aceh, itu semuanya kena dampak ini. Bukan hanya Indonesia, bahkan dunia. Maksudnya channelnya Semile cuma segitu, Bray. Mungkin ya. Mungkin di mana di Indonesia di dunia juga ngerasain hal yang sama seperti itu. Nah, ini mohon maaf yang tadi kita sampaikan bahwa you terkenal sebagai pakar NLP. Sebenarnya Semile mau nanya nih, kalau kita sangkut pautkan antara COVID-19 dengan dampak seperti ini, kalau kita masukkan ke dalam keilmuan atau ilmu NLP yang kalau Semile tahu dengan secara kasat matanya adalah ilmu NLP itu sangat baik dan sangat bagus untuk diterapkan di masa pandemi seperti ini. Nah, kita kan ketemu nih dengan you nih pakarnya NLP nih di sini nih. Coba kita sangkut pautkan antara ilmu yang yang sering dibagikan di kelas-kelas seminar you dengan kondisi seperti ini, mana tahu di pemirsa Semile TV bisa diambil baiknya dan nanti bisa coba diterapkan di dunia nyata. Seperti itu, Bre. Ini berat ini pertanyaannya. Karena gini, you pakar orang yang berat-berat, makanya Semile akan masukin ke situ gitu loh. Nggak mungkin saya nanyain ke Semile tentang hal yang kayak gini, nggak masuk. Tapi kalau dengan you yang pakarnya memang ke arah situ, ya, itu memang salah satu yang luar biasa. Dan sekarang juga Semile juga mencari-cari waktu you sangat luar biasa, Bre, susahnya. Ya alhamdulillah nih bisa ketemu nih. Orang sibuk nih. Malam, brother, malam. Oh, siap. Jadi gini. Ya. Kerangka berpikirnya adalah yang perlu dipahami, sebenarnya dunia itu tidak lebih dari apa yang kita terjemahkan tentangnya di dalam kepala kita. Kita underline nih. Boleh. Dunia tidak lebih dari apa yang kita terjemahkan tentangnya di dalam kepala kita. Jadi ini tentang memberi makna dari apa yang terjadi pada dunia. Begitu you kasih makna yang positif tentang dunia, maka kita akan temukan kehidupan kita adalah kumpulan-kumpulan peristiwa positif. Dan begitu berlaku sebaliknya. Oke? Berlaku sebaliknya. Nah, maka pembelajaran NLP itu menariknya adalah itu menciptakan orang-orang yang kalau saya bilang sangat merdeka gitu. Kalau gue bilang sangat merdeka. Mereka pintar, mereka mampu untuk mencari makna sendiri di dalam kepala mereka. Oke? Sekarang ini. Oke. Begitu misalnya you katakan, waduh, kondisi pandemi COVID. Wah, ini adalah kesengsaraan. Ya, hidup you sengsara gitu. Tapi begitu you bilang, oke, ini adalah tantangan. Maka mungkin ada energi yang berbeda di dalam diri kita. Right, oke. Setuju. Begitu kita katakan, oh ini adalah kesengsaraan, maka badan kita akan postur gesturnya mungkin lemes. Wajah kita nggak enak dipandang gitu kan ya. Oke. Semangat kita juga tiba-tiba hilang. Gitu kan. Tapi begitu kita mengatakan bahwa ini adalah tantangan, ini adalah sebuah sebuah tantangan untuk menunjukkan kemampuan kita bisa eksis atau enggak,
hasilnya tentu akan berbeda gitu. Ada orang-orang yang ketika kita lihat kondisi pandemi seperti ini, dia benar-benar terpuruk, hancur, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan semua yang bisa disalahkan, gitu kan ya. Tapi ada juga orang-orang yang malah membangun kesadaran. Ternyata selama ini dia kuat, tapi kuat semu. Apa maksudnya kuat semu? Dia ngerasa dia berpunya, gitu ya. Mungkin teman-teman juga ngelihat kemarin ada yang viral tulisan orang yang bergaji 80 juta satu bulan, merasa hidupnya fine semuanya, tiba-tiba karena kondisi pandemi seperti ini, dia dirumahkan. Apa yang terjadi? Kehilangan penghasilan. Sementara selama ini gaya hidupnya sangat ya ngeri banget gitu loh. Ternyata dia selama ini merasa hebat, tapi hebatnya semu. Tapi ada orang-orang yang selama ini kita ngelihat biasa-biasa saja, tapi ternyata kondisi seperti hari ini dia juga biasa-biasa aja gitu. Santai aja ya, slow aja gitu ya. Santai aja gitu. Nah, makanya gue bilang ini bukan semata-mata bicara tentang dunia yang kita hadapi gitu. Tapi ini berbicara tentang diri kamu, tentang bagaimana kamu membangun persepsi di dalam kepala kamu tentang apa yang kamu hadapi, tentang dunia yang kamu bangun gitu. Nah, maka sebetulnya bicara NLP itu, brother, bicara tentang dunia kita. Gitu. Apa sih sebenarnya dunia kita itu yang tadi disampaikan ataukah bagaimana itu? Maka gue bertanya kadang-kadang pada teman-teman dengan sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik gitu. Yang realita sebenarnya yang mana sih? Realita itu apakah yang di luar atau yang kamu bangun di dalam kepala kamu? Yang mana yang realita? Tergantung persepsi masing-masing sih sebenarnya ya, Bro. Sekarang gini, kalau misalnya you katakan you punya uang 100.000, ya, oke? Dan you katakan, gue nggak punya duit, cuman 100.000, oke? Tapi ada orang yang mengatakan, alhamdulillah saya hari ini kaya banget, saya punya uang 100.000. So pertanyaannya, yang mana yang realita? Oke? Yang kita katakan realita kaya, realita miskin itu yang mana gitu? Ternyata itu hanyalah sebuah gambaran dunia tentang apakah 100.000 itu kaya atau miskin. Itu bukan tentang 100.000-nya, tapi tentang dia menghampiri siapanya. Oke, alright. Realitas sesungguhnya pada akhirnya adalah apa yang kita bangun di dalam kepala kita. Nah, para pembelajar NLP, apa sih yang sebenarnya yang ada di dalam otak kita atau mungkin dalam hati kita sebenarnya apa gitu ya? Iya, up to you. Iya, jadi seperti itu ya akhirnya ya. Kita itu hidup dalam makna yang kita ciptakan kan? Oke? Kita hidup dalam makna yang kita ciptakan. Apa maksudnya makna yang itu? Jujur saja saya katakan, saya sampai dengan hari ini ngelihat orang pelihara ular, itu geli loh. Apaan sih kerennya ular, dia bilang kan? Geli, melata kayak gitu, nggak ada cantik-cantiknya. Tapi bagi orang yang pencinta reptil, pencinta ular, wow, dia bilang ini keren, ini wow, gitu kan ya? Iya. Terus gue mau ngomong apa coba? Gue mau ngomongin orang yang pelihara ular itu, gila bodoh banget lu mau pelihara ular. Kan dia balik ngomong ke saya, lu aja yang bodoh, lu yang nggak mau, gitu kan? Iya, betul. Lalu kita hidup dalam realitanya siapa? Iya. Bukankah kita cuma hidup dalam realita pikiran kita, dalam makna yang kita bangun, gitu? Iya, betul. Maka pada akhirnya, kalau ada orang yang merasa susah dalam hidup kondisi pandemi hari ini, karena dia membiarkan pikirannya dipenuhi oleh kesusahan. Dan gue bilang kayak gini, brother. Ya. Dalam setiap kesusahan yang terjadi, yang kita pahami secara umum sebagai sebuah kesusahan yang terjadi, ada orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di sana. Contoh, gempa bumi 2009 di Padang. Ya, yang luar biasa itu ya. Hancur kan ya? Luar biasa. Hancur. Luar biasa. Orang nangis, orang berduka. Tapi setelahnya toko bangunan ketawa.
Wih deh, ya betul. Sembilan ngerasain bro ya. Ngerasain ketawa atau ngerasain nangis? Ngerasain dampaknya. Oke. Ya. Nah, oke. Di hari hujan, tukang payung ketawa. Ya, betul. Tukang cendol nangis. Mengengek ya, pulang-pulang nggak dapat duit. Di hari panas, tukang payung nangis, tukang cendol ketawa. Senang, oke, betul. Lalu balik-balik kita katakan, pada akhirnya dipergilirkan kehidupan, mau susah mau senang, pada setiap kesusahan kita ada kebahagiaan orang lain. Pada setiap kebahagiaan orang lain, ya mungkin ada orang lain juga yang susah karenanya. Iya nggak, brother? Siap, memang betul itu. Jadi memang itu satu realita yang memang kita harus mesti hadapi. Kita sebagai apa sih gitu. Kita mau ngapain sih gitu ya. Artinya apa yang di dalam otak kita, hati kita mau bagaimana, kayak tadi yang dicontohkan sama Yu bahwa Yu sekarang punya duit nggak? Oh, saya nggak punya duit, cuman ada 100.000. Wah, itu hal yang kayak gitu memang sepele, remeh-temeh, tapi memang dampaknya luar biasa dalam keseharian dan kehidupannya. Nah, itu masuk juga ke ilmu yang NLP tadi ya sebenarnya ya, Bre? Iya, jadi ini tentang menciptakan persepsi. Nah, di NLP itu kita menariknya adalah kita punya semacam kemampuan untuk menciptakan persepsi kita, ngebangun persepsi kita. Nah, di situ nanti ada tools, ada teknik, dan seterusnya. Tapi itu hal yang mendasar, brother. Bahwasanya kita hidup dalam dunia persepsi. Dunia persepsi itu ya tergantung apa yang kita persepsikan, makna yang kita bangun di dalam dunia itu. Jadi ya udahlah, kondisi seperti hari ini COVID, pandemi di mana-mana gitu kan, semua orang ngerasain ya. Tapi tidak semua orang juga bersedih kok, ada yang tertawa. Pada akhirnya pertanyaannya kayak gini, lu mau jadi yang mana? Mau yang tertawa atau yang menangis kayak tunggal cendol dapat tadi ya? Iya. Ada teman yang menarik kayak gini loh. Pilihan dalam hidup itu cuma 2, brother. Ya. Kita mau jadi termometer atau jadi termostat? Itu dia pilihan yang berat. Pilihan yang berat tuh, termostat gunanya ini. Berat. Kalau termometer selalu berubah-ubah. Ya. Berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungannya berubah-ubah. Ya. Atau termostat, dia yang jaga suhunya. Oke, oret. Oke. Kita mau gini loh, gue bilang. Kita mau hidup kita itu jadi sebab atau jadi akibat? Ini pertanyaan ya. Pertanyaan yang menjebak gitu ya. Dan semuanya itu ini enggak jebak. Dan semuanya itu memang realita kehidupan kita sebenarnya. Tinggal kita pilihan choice-nya mau yang mana kayak gitu ya. Iya. Bahkan kadang-kadang kayak gini loh. Boleh kita menjadi akibat. Ya, boleh jadi akibat. Tetapi memang menjadi akibat itu adalah pilihan. Sama seperti kalah dan menang. Kalah dan menang itu pasti kalau misalnya orang disuruh memilih, semua orang akan memilih menang kan? Pastilah. Oke. Lalu suatu saat kita kalah. Pertanyaannya, kalah itu karena keterpaksaan atau karena pilihan? Oke, karena keterpaksaan atau pilihan? Atau karena pilihan. Keterpaksaan maksudnya memang ternyata resources kita yang nggak punya. Kita harus sadar diri. Iya, betul. Kita nggak punya resources kok untuk menang gitu kan. Sehingga apa? Ya terpaksa kalah. Atau pilihan bertanggung jawab gitu. Oh ya, berarti memang saya harus kalah gitu. Karena saya sadar diri dengan diri saya gitu. Sehingga apa? Ketika orang kalah atau menang dalam kesadaran, apa yang terjadi? Dia tidak akan merutuki kekalahan. Kenapa? Karena dia sadar diri kenapa dia kalah. Good. Luar biasa ya memang ya. Jadi memang kita memang. Gue takutnya lu nggak bisa tidur malam ini. Sekarang beginilah, Bre. Kalau ini kan lagi malam Ramadan. Biasanya kan kita
banyak kawan-kawan kalau jam 8 sampai jam 9 itu kan taraweh. Kita kan mulai kan jam 9 lewat. Biasanya kalau jam 9 lewat itu tadarusan. Sekarang pertanyaannya tadarusannya dengan pakar NLP gitu loh. Ya ada masalah, mau sampai sahur pun ayo gitu loh. Oh iya. Ini menarik, brother. Kalau misalnya kita ngaji NLP ya, janganlah tadarus NLP, ngaji. Oke, boleh. Jadi gini, di NLP itu agar setiap tindakan kita itu terarah, terukur, maka kita harus punya tujuan dalam setiap tindakan. Mohon maaf dulu, brother. Jadi masyarakat pada umumnya mungkin yang nonton Semile TV itu kan belum tahu NLP, sok-sok tahu mungkin ya. Kayak Semile sendiri lah. NLP itu sebenarnya itu apa gitu. Itu yang pertama. Golek IDW. Enggak, supaya teman-teman pemirsa di channel Semile TV itu udah ngerti NLP itu apa, terus gunanya itu untuk apa, bagaimana sih sebenarnya NLP itu, mau gimanain sih NLP itu. Mohon maaf, silakanlah brother. Apa sih itu NLP? NLP secara bahasa NLP itu Neuro Linguistic Programming. Nah, apa itu Neuro Linguistic Programming itu? Apa itu sebenarnya? Neuro Linguistic Programming. Neuro ini berkaitan dengan otak. Otak kanan, otak kiri itu bahasanya. Itu dia. Saya juga kadang-kadang bingung itu otak kanan, otak kiri. Atau yang nggak punya otak. Jadi gini, di NLP itu sebenarnya kita tidak bicara tentang otak dalam konteks hardware. Tapi kita lebih banyak bicara otak dalam konteksnya software, alias mind, pikiran kita. Oke. L-nya linguistik bahasa. Dalam hal ini kita bicara dua hal, baik verbal maupun non-verbal. Oke. Yang ketiga, programming. Programming itu berarti melakukan pemrograman. Berarti karena pemrograman mensengajakan diri memprogram, alias melakukan program secara sadar. Maka kalau kita bahasakan NLP itu adalah bahasa pemrograman otak. Ketika seseorang yang memahami NLP, maka secara sadar dia memprogram otaknya melalui bahasa yang dia gunakan. Oke. Jadi itu sahabat-sahabat Semile TV, NLP itu adalah mind atau pikiran, pemrograman secara apa tadi, Bray? Agak lupa sih gitu. Bahasa dan sebagainya. Intinya adalah sama dengan kita kalau umpamanya di komputer itu kita menginstal pemikiran atau mengcoding di komputer kita, bagaimana supaya sesuai dengan apa yang akan kita programkan atau kita akan buat. Mungkin kayak gitu ya, brother? Cerdas. Siapa nih yang cerdas nih? Teman-teman itu. Jadi seperti itu. Nah, itu NLP. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pintar program komputer ya, programming komputer ya, apalagi bikin program, ada nanti coding, lalu ada namanya sintak dan segala macam gitu. Di NLP juga ada bahasa-bahasa seperti itu gitu ya. Tapi sebetulnya kecuali teman-teman belajar NLP secara intens, itu menjadi sesuatu yang penting. Tapi bagi untuk yang umum ya nggak penting-penting banget lah kenalnya NLP kayak gitu. Tapi yang jauh lebih penting itu adalah kita ngenalin aplikasinya gitu. Oke. Aplikasinya gini, brother. Ya. You percaya nggak bahwasanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu tergantung bagaimana otak kita nyikapinnya? Pasti. Percaya saya. Karena Semile udah ngerasain. Percaya ya. Nah, cuma yang jadi masalah adalah gimana cara otak kita? Bagaimana kita mengintervensi otak kita? Contoh, you pernah ngerasa kesel? Sering. Sama you kadang-kadang juga ngerasa kesel. Ini satu contoh. Ya. Tiba-tiba you punya temen dateng, terus ngomong kayak gini, udahlah Semile, sabar aja, lupain aja. Sering banget tuh. Sering banget tuh. Sabar aja lah,
Alah gitu doang, pakai diinget-inget, lupain aja. Iya. Cuma gue bilang kayak gini, gue mau ngelupainnya, cuma nggak bisa. Masih sakit ini, gitu ya. Pernah ya? Iya. Nah, Iya. iya. Ini bagi teman-teman semula yang nonton nih, mohon maaf nih. Iya, Ngerasa. terus, Bray. Nah, pertanyaannya cara mengintervensinya gimana? Bypass di dalam otak kita agar mudah memaafkan, agar persepsi negatifnya berubah. Itu gimana caranya? Nah, kita para praktisi NLP itu punya berbagai macam teknik untuk mengintervensi itu. Gitu. Nah, kita belajar tuh tentang otak kita, gimana cara otak mengcoding, gimana cara otak kita itu mempersepsikan sesuatu. Nanti dalam bahasa-bahasa teknisnya ada namanya modalitis, submodalitis, rep system, dan seterusnya. Oke, Nah, bagi teman-teman yang... siap, mantap itu, brother. Udah nggak sabar nih sebenarnya. Nih ada WA masuk nih. Katanya you mau ngobrol sama Pak Adlin Teguh ya? Ya, rencananya mau begini. Ini kebetulan nih kalau you nanti nonton, kalau umpamanya sayang memang harusnya kalau tidak ada masa pandemi seperti ini, brother saya ini biasanya Langsung aja ikut. membuka kelas. Bener ya, Bre? Oh iya. Membuka kelas. Jadi kalau masa pandemi seperti ini memang ada kelasnya atau mungkin ditiadakan atau bagaimana nih, Bre? Silakan saya berikan privilege untuk Erik Smile untuk bikin Zoom meeting. Ya. Oh iya, serius, Bre. Wih, ini yang kita tunggu nih. Serius nih, Bre. Nanti apalah, brother. Yang kita bisa cuma bagi ilmu, brother. Woi, luar biasa. Terima kasih. Kapan? Makasih ini. Ini nanti kan kita cobakan susun waktu. Kayaknya malam enak ya, Bre? Oh, enak. Malam enak ya, Bre? Tenang. Tenang, nggak ada gangguan. Kisaran jam 9 sampai jam 12 cukup kayaknya. Ya, tolong diingat saja saya punya anak, punya istri. Ya, satu jam 2 jam lah ya, Bre. Ya, it's okay. Cocok. Mungkin kelas pertama sebegini, kelas kedua nanti begini, kelas ketiga dan sebagainya gitu ya, Bre ya. Iya. Oke, jadi nantilah coba kita ini beruntung nih yang nanti akan nonton di Smile TV akan coba mendapatkan salah satu hal yang sangat cetar membahana badai. Sangat cetar membahana badai yang kayaknya ini sangat pas untuk di masa pandemi seperti ini. Bagaimana caranya kita mengenal NLP itu apa, bagaimana kita mempraktekkan di dunia nyata seperti apa, dan sebagainya nantilah. Ini cukup luar biasa. Jangan malam ini. Ya, siap. Iya. Ini korek-korekan sedikit aja ya sebenarnya. Iya. Teaser. Iya, boleh. Tapi sekarang begini, brother. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman sih. Sebenarnya yang tadi sudah tersebut sih sebenarnya di depan. Cuman untuk memastikan banget masa pandemi ini sangat luar biasa, sangat gimana sih sebenarnya kita melampaui hal seperti ini bisa survive lah? Di beberapa tulisan teman-teman mulai muncul beberapa istilah baru. Apa itu? The new normal. Artinya, Bre? New normal itu kondisi normalnya Smile kemarin adalah hari gini, jam segini itu udah di laut. Iya. Ya kan? Yeah. Itu normalnya Smile. Tapi kondisi seperti hari ini di kantor. Normalnya Smile itu nongkrong. Di rumah, di rumah. Ya. Nah, sekarang udah seperti ini. Maka ini adalah new normal. Berarti apa? Ada pola hidup kita yang berubah gitu loh. Pola hidup kita yang berubah. Dan pada akhirnya pola hidup kita yang berubah itu mengikuti sebuah kondisi di mana mau nggak mau kita lakukan. Nah, sehingga hari ini yang normalnya kita ya yang seperti ini, new normal. Nah,
Apa intinya? Manusia ini kan makhluk kebiasaan. Ya, manusia itu makhluk kebiasaan. Dia dibangun pada pola-pola yang dia bangun dalam hidupnya. Ada rutin yang terus dia ulang kan. Iya. Sampai satu waktu rutin itu dirusak. Mau nggak mau, suka nggak suka, dipaksa untuk dirusak rutinnya. Nah, dan menariknya gini, coba perhatikan. Yang kita maksud yang hebat itu, yang paling mampu bertahan itu bukan yang paling kuat ternyata. Oh, harusnya kan nggak kayak gitu, Bre. Orang yang paling kuat, yang strong itu yang bisa membemper semuanya. Kok malah kebalik ini gimana nih? Hukum alam itu bukan yang paling kuat yang mampu bertahan. Hukum alam yang mampu bertahan yang paling adaptif. Maksudnya? Yang paling mampu menyesuaikan dengan keadaan. Oke? Betul. Oke, setuju. Itu yang paling adaptif kan? Setuju. Sehingga apa? Coba perhatikan. Ternyata salah satu makhluk purba yang sampai dengan hari ini masih bertahan hidup adalah penyu. Betul. Penyu lagi. Nyamuk dan penyu. Apakah mereka yang paling kuat? No. Tidak. Bahkan binatang-binatang dinosaurus yang kita anggap paling besar, paling kuat, paling mengerikan, itu sekarang udah punah. Iya, betul. Maka yang paling mampu bertahan itu adalah yang paling adaptif, brother. Iya. Nah, manusia juga kayak gitu. Sekarang berapa banyak? Kemarin kita baru dapat tulisan beberapa orang teman-teman yang pengusaha, brother. Sekian puluh tahun dia bekerja, sudah terbentuk pola, itu saja yang dia lakukan. Tiba-tiba kondisi seperti hari ini. Kondisi hari ini dia harus mencari cara untuk tetap eksis. Gimana caranya? Gitu. Coba perhatiin. Berapa banyak teman-teman yang misalnya buka warung makan, sekarang pilihannya hanya menutup warung makannya. Kenapa? Karena dia nggak punya cara lain. Karena udah kebiasaan gitu ya? Right. Sementara warung-warung kecil, dia nothing tulus. Jualan online. Iya, memang betul. Ada tetangga, kebetulan akrab dengan Semile. Awalnya follow di Facebooknya Semile. Kok saya lihat Semile itu kalau di Facebook itu kok kayaknya berbeda dengan di dunia nyata. Gitu. Artinya pas lagi dalam kehidupan seperti ini, ya sering ngobrol, sering cerita juga kadang-kadang kalau umpamanya ada kegiatan kita pesan di rumah makan ini nih. Ya, jadi umpamanya kita beli nih rumah makan di tempat warung nasi ini nih untuk kegiatan kita, umpamanya ke laut kita beli dan sebagainya. Nah, sekarang karena polanya yang tadinya udah kan terbiasa, mungkin karena kenal nilai dan sebagainya, dan akhirnya sekarang dia malah eksis. Malah eksis sekarang. Warung makan yang besar itu malah tutup. Iya. Nah, itu Bray, memang cocok ini dengan ini nih. Ya, maka kondisi seperti hari ini kita perlu mutar otak gitu loh. Kita perlu mutar otak untuk apa? Untuk mencari pola-pola baru gitu. Cara-cara baru gitu. Cara-cara baru yang adaptif dengan kondisi gitu. Kalau misalnya kamu nggak siap dengan mencari pola baru yang tergerus gitu loh. Iya, betul. Berapa banyak bisnis teman-teman yang terutama yang bisnisnya selama ini bertemu dengan orang. Kalau di dalam dunia saya hari ini berapa banyak akhirnya teman-teman yang bikin training via Zoom, webinar yang berbayar. Iya. Mulai kode nih. Siap. Saya sudah shifting bisnis saya, ada bisnis sampingan. Mantap. Nah, itu. Nah, maka dari itu tantangan kita adalah mencari pola-pola baru itu tadi, brother. Mencari pola-pola baru. Memang kita harus kreatif ya, Bray. Right. Why not? Kalau mungkin ya kebiasaan wajib memang ya, artinya rutinitas kita, kebiasaan kita, tapi dalam kebiasaan kita harus cerdas, harus kreatif. Artinya tidak mentok dengan hal yang satu ini, tapi kita harus bisa selangkah ke depan.
Artinya suatu saat kita terjadi kayak kemarin yang you ceritakan tadi adalah tahun 2000 sekian di Sumatera Barat, Padang pada khususnya memang hancur lantak dengan yang namanya gempa. Kita harus kita harus belajar dari apa yang sudah kita lakukan, ada yang terjadi yang kemarin-kemarin, mungkin seperti itu ya, Bray? Ya. Gitu. Ya, memang begitu kira-kira teman-teman. Jadi jangan sampai dalam masa COVID yang sangat luar biasa ini bukan hanya Padang, Sumatera Barat, Indonesia, bahkan seluruh dunia dampak semuanya. Nah, tapi ini nanti mungkin next kita akan coba bahas nih, Bray. Kenapa sih sebenarnya pandemi ini muncul? Atau mungkin virus ini muncul? Ada dengar kabar begini, ada dengar begini, tapi bukan sekarang. Next, biar ada konten baru. Itu berat itu, brother. Biar ada konten baru ya. Icak-icaknya kita bahas apa namanya ya? Kita bahas seamang andai-andai ataukah bagaimana. Tapi tetap kita akan coba selipkan keilmuan atau ilmu kita NLP yang mungkin bisa dipakai gitu. Tapi kemarin ada yang menarik loh, brother. Siap. Ada teman-teman saya yang bilang kayak gini. Ini adalah cara Tuhan untuk membuat bumi bernafas. Betul, Bray. Agar manusia berhenti sejenak. Ya. Jadi ginilah. Semile ini ada pemikiran-pemikiran yang agak-agak bodoh sih sebenarnya. Semile kan selalu kampanye dengan berbagai macam cara tentang melestarikan alam. Sekarang, Bray, luar biasa, Bray, bersih, Bray. Melihat, umpamanya ginilah, Semile lihat you dari sini sampai ke rumah you tuh dulu mungkin kabur. Sekarang sorong, Bray. Luar biasa. Dan satu lagi, Bray. Atas nama sampah di laut. Right. Berkurang ya? Jauh berkurang. Iya ya. Luar biasa. Mungkin ini cara Tuhan nyentil kita dengan cara seperti ini mungkin kali ya. Ya, ini cara Tuhan untuk membiarkan bumi ini bernafas sejenak. Agar bebannya berkurang sejenak gitu ya. Bisa aja. Beberapa waktu yang lalu kan ada teman yang posting foto yang saya nggak tahu apakah foto itu benar atau enggak ya, tetapi kabarnya foto itu benar. Memposting foto Gunung Salak yang difoto dari Jakarta. Yang selama ini setelah puluhan tahun tidak pernah bisa melihat Gunung Salak dari Jakarta. Itu menunjukkan apa? Udara Jakarta itu sekarang bersih katanya kan. Iya, memang betul. Polusi turun. Bukan hanya dari itu yang secara real ini ada kawan kita di Pasaman Barat. Itu kebetulan beliau kan salah satu YouTuber juga. Dia coba pakai Zoom tele yang panjang itu loh, Bre. Ya. Dari jenjang itu. Melihat di atas puncak Gunung Pasaman itu ada air terjun yang sangat luar biasa. Bahkan orang saya yakin belum ada pernah ke situ lah, kecuali orang-orang tertentu ya. Itu bisa dilihat, Bre. Waduh, ini nanti dia pasti akan nonton ini nih. Senang dia. Drone Boy ininya. Apa namanya? Di channelnya Drone Boy. Itu kawan kita, sahabat kita, salah satu orang gila juga. Kok malah kita ngomongin channel YouTube yang lain sih? Dan you tahu, Bray? Ya. Beberapa waktu yang lalu temen gue bilang, bro, gue baru sadar anak gue udah gede. Karena selama ini dia nyaris tidak di rumah. Luar biasa, dia tidak pernah di rumah. Lalu hari ini dia harus di rumah berinteraksi dengan anak-anaknya. Lalu dia ngomong, gila, gue baru sadar anak gue udah gede, anak gue udah tumbuh gitu. Ada obrolan yang selama ini saya nggak pernah dapatkan lagi dari anak saya. Tiba-tiba dia udah ngobrolin ini sama saya. Gitu. Oke, nanti saya akan munculin nih orang tukang servis jam. Saya kebetulan di Tokopedia, nggak apa-apa lah kita sebut lah. Ada iklan Tokopedia, dianya benerin jam sampai dia kakek nenek dan dia sadar ini nih, pas cocok ini akan munculin lah iklan tersebut, nggak apa-apa. Luar biasa memang. Kita kan channelnya channel tulus kan ya? Iya, channel tulus. Jadi iklanin orang ya. Iya, nggak ada masalah. Iya. Supaya teman-teman orang-orang yang tadinya udah terkenal tambah terkenal, rezekinya tambah banyak,
bisa berbagi kepada ya sesama, Amin. yang orang-orang juga yang tadinya belum terkenal tambah terkenal, bisa berbagi kepada yang membutuhkan. Mungkin seperti itu ya, Bray. Right. Wah, Tapi memang benar sekali brother saya ini. Tapi memang benar tadi, Bray. Salah satu COVID ini memang memaksa kita mau nggak mau, suka nggak suka harus di rumah. Iya. Kita harus tahu sekeliling. Paksa rela ya. Ya dipaksa rela. Iya, jangan sampai terpaksa tapi tak rela. Iya, betul. Karena kalau dipaksa tapi tak rela, yang hadir hanya kesengsaraan. Bahaya. Iya. Tapi ya mudah-mudahan lah dengan wabah ini masyarakat Indonesia bahkan dunia, terutama di Kota Padang, memahami ya dampaknya pasti ada yang negatif, ada yang positif. Kita ambil yang positifnya saja. Amin. Supaya kita lebih banyak kreatif, lebih banyak berwawas diri, lebih banyak di rumah, ketemu dengan keluarga, bisa ngobrol dan sebagainya. Tapi tetap kreatif tetap harus jalan, usaha tetap kita harus jalan. Mungkin itu ya. Atau mungkin gini, ending terakhir, Bray. Ya. Pertanyaan terakhir atau mungkin ini yang terakhir buat pesan moral apa sekiranya bisa dibaca sama masyarakat. Ini loh pakar NLP seentoro Padang Sumatera Indonesia menyampaikan apa ya, pesan yang bisa untuk menjadi hal yang terbaik buat masyarakat penikmat Smile TV. Kira-kira gimana, Bray? Yang pertama tadi, brother. Ya, siap. Apa namanya? Kita kan hidup dalam persepsi kita. Betul. Satu. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, ya tergantung mau kita bikin gimana gitu. Kalau you anggap pandemi hari ini adalah sebuah kesusahan, kehancuran, dan seterusnya, ya you akan temukan itu. Tapi kalau you lihat pandemi hari ini adalah sarana untuk menikmati keluarga, berinteraksi lagi dengan keluarga, lalu mengevaluasi seberapa kuat kita hari ini. Ya kemarin kan kita ngerasa diri kita kan kuat banget kan, begitu kena kita langsung sadar diri. Habis semuanya. Kan kabar-kabarnya ada yang kehilangan sampai 15 project gitu kan ya. Siapa tuh ya? Siapa tuh ya? Ada temen. Iya. Gede banget sih. Kayaknya terkenal tuh. Terkenal kayaknya tuh. Ya akhirnya sadar diri gitu kan ya. Wah ternyata saya nggak bisa kayak gini aja gitu kan. Iya. Nah akhirnya ya tinggal gimana kita. Ini adalah sarana kita evaluasi, sarana kita menikmati gitu ya. Dan tapi tetap kan tidak boleh berlama-lama lah ya. Kita doakan pastinya ya. Mudah-mudahan. Maka keep at home, work fun home. Gitu ya. Jadi bukan from home. Gitu ya. Work fun at home. Iya, betul. Ya, nikmatin aja. Iya. Dari ini cepat berlalu. Janganlah terlalu maksain diri keluar. Ujung-ujungnya ini jadi lama urusannya. Kalau nggak penting banget untuk apa keluar gitu ya. Enak dengan keluarga gitu ya. Right. Enak ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, bercanda-canda dan sebagainya gitu ya, Bre. Duduk depan komputer, nonton Smile TV. Widih. Jangan lupa subscribe, guys. Nanti di sebelah kiri ada muncul di sebelah kiri. Subscribe gitu. Lonceng-loncengnya dibunyiin kan gitu. Iya. Sebenarnya Smile coba sebenarnya nih channel udah lama. Ya biasalah kalau umpamanya kita daripada saya kuota saya lebih bagus coba kita. Ini salah satu berkah COVID berarti ya? Iya, salah satunya, Bre. Salah satunya. Jadi pada dasarnya Smile TV itu akan kita coba bangun mengeksplor. Ya biasa kalau kegiatan Smile kan IL. Jadi explore experience tourism explorer.
Nah, kita kemas jadi satu. Mungkin salah satu ilmu NLP juga salah satu bagian kegiatan IL kita juga. Ya mudah-mudahan ada hal yang baik bisa diambil, teman-teman bisa melihat seperti apa sih di dunia nyata, seperti apa dan sebagainya. Oke, Coach, kayaknya waktu sudah tidak memungkinkan untuk kita berlama-lama. Kita nanti akan coba sahur. Pada dasarnya teman-teman Semile TV akan berbangga bisa bareng ngobrol cerita dengan coach yang luar biasa handsome. Handsome-nya dengan luar biasa yang bijaksananya. Next, kita akan coba rangkum. Amin. Kita akan coba rangkum kelas NLP ala Zoom. Siap. Nah, kita coba nanti akan coba aduk-aduk lah. Oke, terima kasih. Salam buat keluarga, sehat selalu. Kalau jangan lupa bahagia, nanti saya dimarahin sama yang tapi seneng dong. Kalau jangan lupa bahagia punya Arsaloka. Oke, Semile ke laut aja lah. Itulah. Iya. Kalau Semile outbound aja udah, sekarang berbeda lagi. Tapi kapan-kapan kita akan coba membuat kelas bukan kelas Zoom ketemu dengan seperti ini ya, ketemu dengan kayak gini, tapi kita gathering di situ, Bray. Ayo harus hadir itu di situ. Boleh. Siap lah kayak gitu. Oke, terima kasih, salam buat keluarga. Ketemu lagi nanti next dengan Semile TV dengan season yang lebih cetar membahana badai. Terima kasih. Jangan lupa apa tadi, Bray? Jangan lupa. Kalau tagline saya berpikir sederhana, bertindak bijaksana. Oke, siap. Kalau memang bermanfaat di channel ini, silakan like, comment, share, dan subscribe. Sebenarnya subscribe itu bonus sebenarnya, Bray. Lonceng-lonceng. Lonceng-loncengnya sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Jangan lupa supaya tetap bertahan dengan masa COVID seperti ini. Terima kasih, goodbye. Dadah Pak Arlin.